teman-teman, di video ini saya dan tim akan menjelaskan bagaimana sih pembagian pajak dan tinjauan pajak berdasarkan asas dasar pemungutan pajak. Dasar pemungutan pajak. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan nama pajak. Nah, pajak itu adalah iuran wajib bagi para wajib pajak. Nah, siapa aja sih yang termasuk wajib pajak itu? Wajib pajak itu adalah seseorang yang memiliki penghasilan di atas 4.500.000. Nah, kalau misalnya orang-orang yang di bawah 4.500.000 penghasilannya bagaimana? Mereka tidak wajib membayar pajak. Namun, mereka harus melaporkan SPT-nya setiap tahun. Nah, untuk dasar pemungutan pajak di Indonesia itu memiliki 3 pemungutan pajak. Yang pertama itu adalah Self-Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding Assessment System. Untuk tinjauan dan pembagian pajak dan seluruh materi yang akan dijelaskan di video ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Check it out! Halo teman-teman, nama aku Remeriati. Kalian bisa panggil aku Cici. Halo teman-teman, kenalin nama saya Nadira Istizati. Kalian bisa panggil Dira. Hai teman-teman, nama aku Raisa Diratna dan kalian semua bisa panggil aku Raisa. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Nur Irfan. Kalian bisa panggil aku Irfan. Halo semuanya, nama aku Natalia Nakut. Kalian bisa panggil aku Nata. Halo teman-teman, nama saya Nindya Siska. Kalian bisa panggil Ninda. Halo teman-teman, nama aku Nurayati. Kalian bisa panggil aku Nun. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalin, nama aku Putri Ainingsi. Kalian bisa panggil aku Putri. Halo teman-teman, kenalin nama saya Ridwan Noval. Nah, teman-teman di sini bisa manggil saya Ridwan. Halo teman-teman, nama aku Salsabila Mira Bahri. Kalian bisa panggil Salsa. Nah, materi selanjutnya itu adalah pajak menurut golongan yang akan disampaikan oleh Irfan. Seperti yang Salsabila katakan tadi, di sini saya akan menjelaskan pembagian pajak menurut golongannya. Pembagian pajak menurut golongannya ada 2. Yang pertama, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dibebankan kepada si wajib pajak dan tidak boleh dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain. Pajak langsung biasanya melekat kepada orang pribadi si wajib pajak sehingga hak dan kewajibannya tidak boleh dibebankan kepada pihak lain. Pajak yang termasuk pajak langsung yaitu pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan yang ketiga, pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan oleh pihak lain atau konsumen. Contohnya seperti pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak pertambahan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, oke, sudah tahu kan pembagian pajak itu apa aja? Nah, sekarang akan dituturkan kembali secara detail pembagian pajak itu apa beserta contoh-contohnya. Ayo, pasti kalian penasaran kan? Oke, yang pertama, pembagian pajak berdasarkan sifat akan dijelaskan oleh Nur Hayati. Disimak ya. Di sini saya akan menjelaskan penggolongan pajak menurut sifatnya. Yang pertama ada pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya atau orangnya, yaitu memperhatikan keadaan objek pajak. Dan contohnya di sini ada pajak penghasilan atau PPH. Oke, lanjut ke contoh pertama, yaitu adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikatakan sebagai pajak subjektif karena pajak penghasilan berpacu pada satu subjek yang memperhatikan tentang kemampuan subjek pajak untuk membayar pajak. Nah, dalam pajak penghasilan ini ada yang namanya asas yang menyenangkan karena pajak penghasilan ini dipungut ketika seseorang telah mendapatkan penghasilannya di awal bulan. Jadi nggak ada tuh yang namanya nggak bisa bayar pajak di awal bulan pas gajian. Dan yang kedua ada pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal dan menitik beratkan pada objeknya dan lebih tidak memperhatikan
mengajukan subjeknya. Dan di sini ada contohnya yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB dan PPN. Yang kedua yaitu adalah pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan dari orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak. Contohnya, kalau kalian ke restoran, kalian pastikan dipungutin pajak setelah membeli barang. Oke, sudah tahu kan pajak berdasarkan sifatnya apa aja? Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang pajak berdasarkan lembaga. Nah, akan dijelaskan oleh saudari Dira. Ayo disimak lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pajak berdasarkan lembaga. Pajak berdasarkan lembaga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada pajak pusat. Pajak pusat ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hasil pungutan ini akan dialokasikan ke dalam anggaran negara yang dibuat oleh pemerintah pusat, yang digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara untuk kesejahteraan negara. Yang termasuk pajak pusat, yang pertama itu ada pajak penghasilan, dan yang kedua pajak pertambahan nilai, yang ketiga pajak penjualan atas barang mewah, dan yang keempat bea materai. Nah, yang selanjutnya adalah PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah. Nah, berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, ada pajak daerah. Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah dan dipungut oleh aparat pemerintah daerah untuk dialokasikan ke dalam anggaran pendapatan negara untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah di Indonesia saat ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, dan yang terakhir pajak rokok. Teman-teman, selanjutnya yaitu adalah pajak kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga bergerak, termasuk alat berat dan alat besar. Jadi bukan hanya mobil dan motor saja loh. Dan yang kedua, pajak kabupaten atau kota. Yang pertama, ada pajak hotel, pajak restoran, dan yang terakhir ada pajak tanah. Wah, ilmu kalian bertambah ya. Pajak berdasarkan sifat, lembaga, dan golongan. Oke, sekarang lanjut nih ke materi yang kedua, tinjauan pajak dari berbagai aspek. Nah, untuk ini akan dipaparkan oleh saudari Ninda. Ayo dong, terus tonton. Oke, selanjutnya pembahasan umum tinjauan pajak dari berbagai aspek. Masalah perpajakan tidak hanya sekedar menyerahkan penghasilan kepada negara, tetapi berbagai macam coraknya. Dalam hal ini, pajak dapat dibagi dari berbagai aspek. Selanjutnya, aspek-aspek tersebut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, tinjauan pajak dari berbagai aspek itu dibagi banyak loh teman-teman. Nah, pertama ini aspek ekonomi akan dijelaskan oleh Nata. Check it out. Jadi, di sini saya akan menjelaskan perpajakan ditinjau dari aspek ekonomi. Perpajakan ditinjau dari aspek ekonomi merupakan penerimaan suatu negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan, atau sering juga disebut sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, di sini pemerintah sangat berperan penting dalam melayani masyarakatnya. Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu kepentingan umum untuk kepuasan bersama, sehingga pajak yang mengalir dari masyarakat akan kembali lagi ke masyarakatnya sendiri. Pelayanan yang dimaksud di sini adalah sarana dan prasarana, yang dimana dengan pelayanan sarana dan prasarana yang maksimal diharapkan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat
sehingga akan meningkat pula tingkat kesejahteraannya. Dalam melaksanakan kewajiban pajak, masyarakat yang mempunyai penghasilan yang tinggi akan memberikan kontribusi yang tinggi pula dalam membayar pajak. Sedangkan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah atau hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya, mereka dibebaskan dari pengenaan pajak. Nah, tadi udah kan aspek ekonomi. Sekarang pajak bisa ditinjau dari aspek hukum. Nah, harus hukum ya teman-teman, karena negara kita ini adalah negara hukum. Nah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Putri. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan perpajakan yang ditinjau dari aspek hukum. Nah teman-teman, pajak ini memiliki beberapa unsur yang tidak menyalahi suatu tatanan hukum yang ada di suatu negara. Dalam unsur-unsurnya yang pertama itu ada pemungutan harus didasari oleh undang-undang. Yang kedua, ada pemungutan yang sah. Maksudnya, penyelenggara perpajakan yang ada di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, ada objek pajaknya. Yang keempat, ada subjek pajaknya. Yang kelima, ada tata cara perhitungan dan pemungutannya. Dan yang terakhir, yang keenam, ada penyetoran dan pelaporan pajak yang jelas dan sah. Nah teman-teman, apabila semua unsur-unsur ini sudah terpenuhi, maka tidak akan ada lagi keraguan di masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hukum udah, ekonomi udah, sosiologi teman-teman. Sosiologi itu berhubungan loh sama pajak karena interaksi masyarakat juga diperlukan dalam hal ini. Oke, pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Ridwan. Terus lihat ya, terus lihat. Nah, pada kesempatan saya kali ini, saya akan menerangkan perpajakan jika ditinjau dari aspek sosiologi. Nah, pajak jika ditinjau dari aspek sosiologi merupakan gejala sosialnya masyarakat saat ini. Loh, mengapa begitu disebutnya? Karena pada aspek ini akan melibatkan masyarakat untuk dampak ke depannya jika masyarakat diadakan pemungutan pajak oleh negara. Nah, maka dari itu pada aspek ini masyarakat dan pajak sangat berkaitan erat. Tanpa adanya pajak, tidak ada masyarakat, dan tanpa adanya masyarakat, tidak akan ada pajak. Maka dari itu, keberhasilan pajak itu sendiri tergantung dari kesadaran setiap individu wajib pajak. Lalu, masyarakat juga akan memberikan pajaknya secara sukarela jika pajak digunakan untuk kebutuhan yang multiguna dan tepat sasaran. Wah, apalagi ya? Tadi udah banyak banget ya. Terus ayo dicatat ya. Nah, sekarang ini pajak ditinjau dari aspek keuangan. Finansial. Pasti kalau udah bicara uang kalian pasti langsung semangat, ya kan? Ya udah ditonton terus ya. Ini akan dipaparkan oleh saudari Cici. Saya akan menjelaskan tinjauan pajak dari aspek keuangan. Pajak dipandang penting sebagai penerimaan negara sehingga kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan minyak dan gas, akan tetapi menjadikan pajak sebagai salah satu primadona dari penerimaan utama negara. Pendekatan dari aspek keuangan ini tercakup dalam aspek ekonomi, hanya lebih diberatkan pada aspek keuangan. Oleh karena itu, alat ukur yang digunakan sebagai indikator efektif dan produktivitasnya pemungutan pajak yaitu dalam fungsinya pengumpulan penerimaan negara berupa pajak. Kecenderungan umum dengan semakin maju suatu sistem pajak, suatu negara akan semakin tinggi tax ratio-nya. Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dan jumlah produk domestik bruto atau PDB. Nah, ini pembahasan terakhir loh. Pajak ya Nah, ini pembahasan terakhir loh. Pajak ditinjau dari segi pembangunan. Ayo terus disimak ya. Ini akan dipaparkan oleh teman aku nih, namanya Raisa. Di sini saya akan menjelaskan pajak jika ditinjau dari aspek pembangunan. Pajak jika ditinjau dari aspek pembangunan merupakan sumber penerimaan negara yang bertujuan untuk membantu negara menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, suatu negara harus melakukan pembangunan di berbagai sektor bidang kehidupan masyarakat
masyarakat, di mana kegiatan tersebut memerlukan biaya yang cukup besar. Untuk membiayai pembangunan inilah diperlukan peran aktif masyarakat dengan cara membayar pajak. Tanpa adanya peran masyarakat selaku wajib pajak, sulit rasanya jika untuk mewujudkan tujuan tersebut.